pemirsa yang saya hormati, dari hal tadi menjelaskan tentang rukun iman yang 6 dan juga rukun Islam yang 5, dari bagian daripada pengkorelasiannya, yaitu rukun iman yang 6 yang sebagai idopi itu, yang rukun iman yang keduanya yaitu para malaikat, diantaranya yang kita harus diimani malaikat yang 10, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ajroil, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik Ridwan. Nah, kita tidak tersadari bahwa para malaikat itu diantaranya bergerak semua yang 10 itu. Hanya yang kita fahami bahwa para malaikat itu tidak tersadari kalau kita paham dari segi keilmuan itu, padahal mah ada malaikat Jibril yang kita memasukkan dalam batiniah kita, dalam pikiran kita. Terus yang kedua malaikat Mikail. Mikail itu tugasnya memberikan rizki. Nah, tapi tidak sekonyong-konyong kita memberikan rizki melalui para malaikat, tapi tetap kita harus bisa merealisasikannya dari tugas-tugas para malaikat itu kepada hambanya. Kalau kita sadari dari keseharian bahwa kalau kita misalkan mau makan, nah makan nasi, sedangkan kita keinginannya lebih banyak, tapi ternyata perut kita itu hanya sebagian daripada apa yang diinginkan nasi itu. Nah, itu adalah bagian daripada tugasnya malaikat Mikail itu kepada kita. Nah, hanya kita banyak yang tidak disadari bahwa para malaikat yang 10 itu semua bergerak untuk pribadinya masing-masing. Juga diantaranya kita, kalau kita sadari bahwa kita menjalankan aktivitas sehari-hari, kan kita kadang-kadang sebagai manusia ada kesalahan atau juga niat salahnya kepada orang lain atau kepada teman-teman. Kalau niat salah atau niat hal-hal yang luar daripada kebaikan, berarti malaikat pun menangguhkan untuk bisa menuliskan kejelekan-kejelekan kita dari aktivitas sehari-hari. Dan diantaranya sama juga dengan malaikat rokibnya yang suka menuliskan kebaikan itu. Begitu kita menjalankan kebaikan, otomatis malaikat itu langsung menuliskannya. Nah, kita harus menyadar bahwa kita selalu dalam hal menjalankan kebaikan itu, para malaikat itu ada di sekeliling kita, melihat kita, di samping Allah plus dari segala apa yang kita kerjakan. Tapi para malaikat itu tetap kita bisa bergandengan dengan keseharian kita. Nah, itu adalah bagian daripada mengimani kepada rukun iman yang kedua, yaitu para malaikat. Nah, yang ketiga, iman kepada Rasulullah yang kita diwajibkan iman, yaitu yang 25. Nah, kita kalau kita sudah hafal dan faham para Rasulullah yang 25 itu, tahu sejarah-sejarahnya, dan di samping itu ada kesalahannya, atau di samping itu perjuangannya, berat perjuangannya, itu kita bisa merujuk kepada Rasulullah yang 25. Nah, dari yang merujuk ke Rasulullah 25 itu, kita contoh, misalkan kita itu ingin melihat atau misalkan bisa menjalankan seperti Rasulullah Muhammad SAW, otomatis Rasulullah Muhammad SAW dari hal lahir batinnya itu harus kita ikuti, dari sehariannya, dari makannya, dari keluarganya, dari perjuangannya, dan batinnya pun kita jangan sikut sini sikut situ. Karena apa? Nabi Muhammad itu tidak demikian. Makanya meskipun kita ada dalam jiwa ada hal-hal yang kata kalau anak-anak mah berlomba-lomba, dan otomatis kalau dalam hal menjalankan lomba-lomba pasti ada hal-hal tujuan tertentu atau tujuan untuk bisa berprestasinya, akhirnya dengan hal yang cara-cara yang lain pun pasti kita dijalani, dalam artian cara-cara yang lain
kita sikut ini, membohongi juga orang lain. Nah itu dalam hal mengikuti ke jejak Rasulullah pasti kita tidak bisa mengikuti hal-hal demikian. Terus keempat adalah rukun iman yang 6 sebagai idopinya, kitabullah, yaitu Al-Quran. Al-Quran yang kita tidak sadari, meskipun kita memang suka membaca Al-Quran, tapi hanya bukan sekedar untuk dibaca saja. Al-Quran itu harus dikaji, harus diartikan, harus dihayati, apalagi dijiwai. Kita bisa Al-Quran sebagai motivator, Al-Quran itu sebagai energi, kita karena sudah tahu dan paham dari itu arti-artinya dari Al-Quran itu. Makanya Al-Quran tidak cukup hanya sekedar dibaca saja. Tapi bukan berarti salah untuk membaca Al-Quran. Hanya kita kalau lebih untuk meningkatkan membaca Al-Quran, kita harus lagi ditambah artinya, juga dihayati dari arti itu, juga dijiwai. Supaya kita dalam tingkah laku kita mengikuti dari Al-Quran tersebut. Ya gitu deh dengan Yaumul Akhir. Yaumul Akhir dari hal ini ada beberapa pemahaman bahwa Yaumul Akhir itu hanya sekedar dari dunia saja. Akhir dunia, Yaumul Akhir itu adalah hari kiamat. Tapi di samping Yaumul Akhir itu benda pun, benda yang kita miliki itu bisa dikatakan Yaumul Akhir. Contoh, kita misalkan punya baju. Nah, kebetulan baju itu sobek karena tersangkut dengan paku lah, atau kita misalkan diistrika karena terlalu panas, itu juga kan sudah tidak bisa dipakai lagi karena kejadian demikian. Akhirnya kita sudah tidak dipakai lagi dengan pakaian itu, maka bisa dikatakan rukun iman yang kelima, yaitu Yaumul Akhir. Nah, Yaumul Akhir itu adalah yang kelima, bisa dihubungkan juga dengan qada dan qadar. Maka kadangkala kita kalaulah yang tidak tersadari dari hal kejadian yang tadi, contoh demikian, bahwa baju itu misalkan keistrika dan bahkan yang istrikannya bukan kita sendiri. Nah, dengan itu kita marah-marah karena bajunya itu bagus, karena itu bajunya karena ya enak dipakai, terus juga mahal. Kalaulah misalkan mahal, dikatanya akhirnya si pribadi yang punya baju itu jadi marah-marah. Nah, itu karena tidak sadar dengan qada qadar itu. Makanya dari Yaumul Akhir sama qada dan qadar itu bergandengan dari kejadian-kejadian yang kita suka jalani. Kadang-kala suka begini. Contoh, kita misalkan lagi nyapu. Tidak tahu lagi jalan itu nyapu, terus kita tersangkut kaki kepada batu misalnya, terus sampai berdarah-darah. Nah, batu itu adalah bagian daripada Yaumul Akhir kaki kita dan qada qadar itu, qada qadar Allah. Kita misalkan, kenapa tuh tidak melihat kalau dari segi lahirnya, kenapa tuh tidak melihat, jadi aja kita bisa kejedot kaki ke batu yang gede itu. Karena kita tidak melihat ya secara lahiriah, tapi kita melihat dari segi hakiki, kita bahwa hari itu, jam itu, kita harus ada kecelakaan. Makanya kita kalaulah tidak disadari dari hal-hal itu, makanya tidak masuk kategori dalam hal rukun iman yang 6. Itu diantaranya penjelasan secara ijma dari rukun iman yang 6 itu, dan juga pengkorelasian dari rukun Islam kepada rukun iman yang 6. Nah, di samping itu pemirsa, menjalankan rukun agama yang 3 yang tadi sudah disebutkan tentang iman, Islam, ihsan. Kebanyakan orang-orang itu hanya sekadar yang dijalankannya itu rukun iman, rukun Islam saja. Padahal selama kita menjalankan rukun agama itu yang iman, Islam, ihsan itu semuanya harus terpakai. Dari satu pekerjaan saja kita sholat itu semua itu harus dipakai. Imannya harus, kontaknya batin kepada Allah, terus Islamnya apalagi kita menjalankan sholat itu pun sebagian daripada menjalankan rukun Islam yang kedua. Terus ihsannya, ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Dan lagi kita menjalankan sholat itu harus memposisikan bahwa Allah itu ada di depan kita.
Atau kita dengan rasa kita itu kepada Allah, Allah itu memperhatikan kita. Makanya dari segala aktivitas luar daripada sholat pun kita bisa menjalankan keisanan itu. Dan itu seharusnya kita itu begitu. Kalaulah orang-orang bisa menjalankan keimanan, keislaman, keisanan, insya Allah orang-orang itu bakal terkontrol dari segala aktivitasnya. Tidak akan misalkan sama orang lain jadi benci, sama orang lain misalkan berlomba dari hal-hal yang sifatnya politik jadi jelek gitu, menggulingkan orang-orang karena kita ingin menjadi pemimpin atau kita ingin menjadi apa sampaikah ke orang-orang yang sekitar kita itu diguling-gulingkan. Nah, tidak akan sampai di sana kalau kita menyadari bahwa kita itu adalah bagian daripada makhluk Allah, harus bisa menjalankan keimanan, keislaman, dan keisanan. Insya Allah hati pun akan terkontrol dari segala itu. Nah, sebelumnya saya meskipun baru bisa menjelaskan dua hal, yaitu iman dan Islam, belum kepada rukun ihsannya, tapi barusan saya sepintas menerangkan tentang keisanannya, tentang sholat yang tadi saya contohkan, bahwa dari sholat pun, dari satu waktu atau sholat, pekerjaan sholat itu adalah kita pun harus bisa menjalankan ilmunya. Ilmu sholat itu apa saja, ada fikihnya, ada akhlaknya, ada tauhidnya, ada tasawufnya. Nah, dari sholat itu pun kita harus bisa menjalankan hal itu, ilmu yang 4. Nah, bukan hanya sekedar tadi yang saya terangkan tentang keimanan, keislaman, dan keisanan. Dan yang lebih spesifik lagi, setiap kita kerjakan dari syahadatnya, dari sholatnya, dari saumnya, dari hajinya, juga itu adalah bagian daripada ilmu yang harus ditunjang oleh semua orang. Rupanya penjelasan saya sementara ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh pemirsa, dan juga mohon maaf dari kekurangannya. Juga dari hal itu mudah-mudahan manfaat, juga bisa mengamalkan untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.